wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi dengan NIM D1 B1 18042 dari kelompok 1 kelas B. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai mata kuliah teknologi produksi pada tanaman pada lahan suboptimal. Jadi di sini judul praktikumnya adalah mengidentifikasi lahan-lahan suboptimal di mana lokasinya itu berada di Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kota Kendari. Oke, langsung saja kita ke lokasi yang pertama. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi pertama, yaitu di sini termasuk hasil identifikasi kami. Di sini tuh termasuk merupakan lahan kering beriklim kering. Untuk ciri fisik di lahan ini sendiri, yang pertama yaitu pH. Nah, pH-nya itu 6,5 sampai 7,0. Kemudian warna tanahnya dapat kita ketahui di sini berwarna coklat tua. Nah, ini karena kering sekali dia jadi begini, warnanya agak-agak putih. Kemudian kalau terkena air dia akan berwarna coklat tua. Kemudian teksturnya agak keras. Kemudian untuk topografinya sendiri itu datar. Kemudian dia tidak tergenang. Juga untuk curah hujannya itu kurang dari 2000 mm per tahun, atau bisa dibilang 3-5 bulan per tahunnya. Kemudian untuk vegetasi yang mendominasi pada lahan kering beriklim kering sendiri di sini yaitu contohnya yang paling mendominasi sebenarnya adalah gulma dari golongan grasses atau rumput-rumputan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk kalau untuk rekomendasi tanaman yang baik untuk ditanam di sini tuh salah satunya adalah cabai, karena juga di sini sudah ada petani yang sudah membudidayakan cabai, bisa diperlihatkan. Dan tanaman yang lainnya juga itu bisa seperti terong, kemudian jagung, terus tomat. Nah, kemudian untuk teknologi rekomendasi yang bagus juga untuk diterapkan pada lahan kering ini yaitu penggunaan mulsa, kemudian penyiraman menggunakan gembor, kemudian penyiangan. Identifikasi saya di lahan kering beriklim kering ini. Untuk selanjutnya kita ke lokasi yang kedua, yakni yang berada di bagian sana. Dan saya juga lupa bahwa di sini itu titik koordinatnya ada di bawah ini. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di lahan kedua, yaitu di sini lahan kedua terdiri dari 3 lahan suboptimal, di mana yang pertama yang saya sedang berdiri ini adalah lahan kering masam. Nah, untuk titik koordinatnya ada di bawah ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa saja karakteristik dan ciri fisik dari lahan kering masam ini. Nah, ciri fisiknya yang pertama yaitu pH-nya kurang dari 5 tentunya. Kemudian fraksi tanah itu dominannya debu. Kemudian untuk warna tanahnya sendiri itu agak coklat kekuningan. Fotonya nanti ada saya tampilkan di sini. Kemudian curah hujannya itu lebih dari 2000 mm per tahun, di mana curah hujan itu berkorelasi dengan kemasaman tanah karena tingkat pencuciannya itu sangat tinggi, sehingga proses pelapukan itu juga cukup intensif, sehingga akan menyebabkan kadar aluminium yang tinggi. Kemudian juga menyebabkan tingkat produktivitasnya juga itu juga akan kurang. Nah, untuk vegetasi sendiri yang mendominasi pada lahan kering masam ini ada beberapa, seperti tanaman menjalar, kemudian dia biasa disebut dengan komba-komba atau komba-komba. Kemudian ada juga babandotan atau ageratum dan sejenis tanaman dalam famili grasses. Nah, kemudian untuk rekomendasi tanaman yang saya sarankan untuk ditanam di tempat ini, yang seharusnya tanaman yang bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang beriklim masam, seperti kedelai, kemudian kacang tanah, pokoknya sejenis tanaman legum, kemudian juga jagung dan maupun pisang. Kemudian untuk teknologi yang saya sarankan atau teknologi yang sebaiknya digunakan dalam lahan kering masam ini, yang pertama yaitu kita harus menambahkan yang namanya amelioran atau sejenis kapur, kemudian dolomit atau bahan organik maupun biochar. Selanjutnya
bisa juga kita melakukan perbaikan di sekitar perakaran tanaman. Oke, itu saja yang untuk pada lahan kering macam ini. Selanjutnya kita akan ke lahan kering yang lahan suboptimal yang selanjutnya. Selanjutnya di sini saya sedang berada di lahan rawa lebak, di mana titik koordinatnya ada di sini. Kemudian ciri fisik dan juga karakteristik pada lahan rawa lebak sendiri itu yang pertama, pH tanahnya itu mulai dari 6,5 sampai 7,0. Kemudian warna tanahnya itu coklat dan tekstur tanahnya itu mulai dari liat sampai liat berdebu. Dan juga kandungan dari Fe itu relatif tinggi karena bisa dilihat pada airnya sendiri ini terdapat kayak senyawa besi. Nah, itu menunjukkan bahwa di sini tuh tingkat kandungan Fe-nya itu tinggi atau besinya. Kemudian juga tentunya terdapat air tergenang dan topografinya relatif cekung. Kemudian untuk vegetasi yang mendominasi pada lahan rawa lebak ini itu banyak sekali gulma berdaun lebar dan juga gulma menjalar seperti ini. Nah, untuk rekomendasi tanaman yang saya sarankan untuk ditanam pada lahan rawa lebak itu tentunya kangkung, kemudian genjer, dan juga padi sawah. Nah, untuk teknologi pengelolaan lahan yang direkomendasikan itu pertama adalah pembuatan drainase atau saluran pembuangan air agar ini airnya itu akan berganti. Oh iya, ciri fisiknya lagi karena air di sini itu tergenang, jadi dia itu tergenangnya itu kurang lebih selama 3 bulan dengan kedalaman 50 cm. Dan juga ini air yang tergenang itu berangsur-angsur akan hilang, tidak akan selamanya menempati tempat ini seiring dengan pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau. Terima kasih. Oke, itulah tadi hasil identifikasi di lahan ini. Selanjutnya kita ke lokasi selanjutnya. Sekarang saya sudah berada di lokasi yang terakhir untuk lokasi kedua, di mana di sini itu merupakan hasil identifikasi saya ini merupakan lahan kering beriklim kering, di mana untuk titik koordinatnya ada di sini. Nah, untuk ciri dan juga karakteristiknya itu pertama pH-nya adalah 6,5 sampai 7,0. Kemudian warna tanahnya itu untuk topsoilnya dia hitam, tetapi karena sekarang lagi bulan kering, ini warna tanahnya dia agak putih dan juga teksturnya agak keras. Tapi kalau diremahkan kalau begini kan lumayan remah. Dan juga untuk topografinya sendiri itu datar seperti yang terlihat pada layar kalian. Kemudian untuk tingkat pelapukannya itu sebenarnya dia relatif tidak seintensif pada lahan kering basah. Yang mendominasi pada lahan kering beriklim kering di sini adalah alang-alang atau Imperata cylindrica. Kemudian untuk rekomendasi tanaman di sini ada yang saya rekomendasikan itu ada tanaman perkebunan atau tanaman tahunan seperti pohon jati dan juga jambu mente. Kemudian tanaman hortikultura seperti sayuran dan juga buah-buahan seperti ubi kayu dan pisang, nanas. Dan untuk teknologi pengelolaan lahan yang saya sarankan di sini yaitu penggunaan mulsa, kemudian penyiraman menggunakan gembor, terus penyiangan, penambahan bahan organik atau amelioran, dan penambahan unsur hara. Nah, itulah hasil identifikasi saya pada lahan ini. Untuk selanjutnya kita ke lahan berikutnya. Oke, sekarang saya sudah berada di lahan yang ketiga, di mana di sini itu terdapat 3 jenis lahan suboptimal. Nah, tempat saya berdiri ini itu merupakan salah satu jenis lahan suboptimal dengan lahan kering beriklim kering, di mana titik koordinatnya ada di sini. Dan untuk ciri fisik dan karakteristiknya yaitu pertama pH-nya yaitu 6,5 sampai 7,0. Kemudian warna tanahnya itu coklat. Kemudian untuk tekstur tanahnya itu liat, dan juga untuk curah hujannya itu kurang dari 2000 mm per tahun atau bulan keringnya itu 7 bulan. Terus topografinya itu datar. Nah, untuk vegetasi yang mendominasi pada lahan ini adalah sejenis rumput alang-alang, kemudian ada rumput teki, rumput berambat, dan juga ada ageratum. Nah, untuk rekomendasi tanaman
yang saya sarankan untuk ditanam di lahan ini adalah terong, kemudian cabai, tomat, kemudian sejenis tanaman umbi-umbian atau juga legum seperti kedelai. Nah, untuk teknologi pengelolaan lahannya yang saya sarankan adalah yang pertama yaitu menanam tanaman varietas yang toleran terhadap cekaman, kekeringan, kemudian penggunaan mulsa, baik mulsa plastik maupun mulsa organik, kemudian penyiraman menggunakan gembor, kemudian pembumbunan di sekitar akar pertanaman. Oke, selanjutnya kita ke lokasi yang kedua. Sekarang saya sudah berada di lahan kering masam atau lahan yang saya sebutkan tadi, di mana titik koordinat dari lahan ini adalah di sini. Kemudian untuk sifat dan juga karakteristik dari lahan kering masam ini, yang pertama tentu pH-nya itu kurang dari 5, kemudian warna tanahnya itu coklat, kemudian tekstur tanahnya itu liat, dan juga untuk bulan keringnya atau curah hujannya itu lebih dari 2000 mm per tahun, sehingga tingkat pencuciannya itu relatif intensif dan juga pelapukannya juga relatif intensif, sehingga di sini itu produktivitas lahannya itu rendah. Dan juga untuk vegetasi yang mendominasi dari lahan kering masam di sini itu adalah ada alang-alang, kemudian juga ada melastoma, ada komba-komba, dan untuk untuk rekomendasi tanamannya dulu. Rekomendasi tanaman yang saya sarankan untuk ditanam di sini tentu tanaman yang bisa tumbuh di lokasi yang masam, tentunya seperti tanaman legum, kacang-kacangan, yakni kedelai, kacang tanah, kemudian jagung, dan juga umbi-umbian. Untuk teknologi pengelolaan lahan yang saya sarankan atau direkomendasikan adalah penambahan amelioran bahan organik seperti kapur, kemudian dolomit, atau penggunaan biochar. Nah, untuk selanjutnya kita ke lahan selanjutnya. Sini saya sudah berada di lahan yang terakhir untuk lokasi ketiga, di mana di sini adalah lahan rawa lebak, di mana di sini adalah titik koordinatnya. Nah, untuk hasil identifikasi ciri fisik dan juga karakteristiknya, yang pertama yaitu pH-nya adalah 6,5 sampai 7,0. Kemudian warna tanahnya itu agak sedikit keabu-abuan, tetapi di sini karena ada sedikit warna hijau karena bekas lumut, dan juga di sini adalah terdapat air yang tergenang dan juga topografinya itu cekung. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berada di lokasi selanjutnya, di mana di sini terdapat dua lahan suboptimal. Nah, yang pertama di sini adalah lahan rawa lebak, di mana untuk titik koordinatnya adalah di sini. Nah, untuk ciri fisik dan juga karakteristiknya, pertama yaitu pH-nya adalah 6,5 sampai 7,0. Kemudian untuk warna tanahnya sendiri itu warna coklat tua. Untuk topografinya itu sedikit relatif cekung dan terdapat air yang tergenang, di mana dia itu kedalamnya sekitar 50 cm, dan juga akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan sampai pergantian dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, untuk vegetasi yang dominan pada lahan ini adalah rumput teki-tekian, kemudian gulma yang dalam famili grasses, dan juga gulma merambat. Nah, untuk rekomendasi tanaman yang saya sarankan untuk ditanam pada lahan ini adalah tanaman kangkung dan juga genjer. Nah, untuk teknologi pengelolaan lahannya sendiri yang saya sarankan adalah pembuatan drainase dan juga penggunaan varietas yang toleran terhadap cekaman air ataupun air yang tergenang. Lahan yang satunya yakni merupakan jenis lahan suboptimal dengan lahan kering beriklim kering, di mana dapat dilihat titik koordinatnya ada di sini. Nah, untuk ciri fisik dan karakteristiknya di sini adalah pH-nya itu pH-nya itu 6,5 sampai 7,0, dan juga topografinya itu sedikit berlereng. Untuk warna tanahnya sendiri di sini itu warna coklat. Kemudian untuk teksturnya dia agak sedikit liat dan juga
bahan organiknya itu kurang. Nah, untuk vegetasi yang mendominasi pada lahan di sini adalah ageratum, kemudian juga ada melasoma dan teki-tekian. Nah, untuk rekomendasi tanaman yang saya sarankan yaitu tanaman kedelai, kemudian kacang tanah, jagung dan juga ubi kayu. Nah, untuk teknologi pengelolaan lahan yang direkomendasikan adalah yang pertama itu menggunakan metode terasering, karena di sini kan lahannya agak berlereng, jadi alangkah bagusnya menggunakan metode terasering. Kemudian juga untuk menambah yang namanya bahan organik, kemudian pembuatan drainase. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil dari identifikasi mulai dari lokasi pertama sampai lokasi terakhir. Saya mohon maaf apabila ada pengucapan yang kurang tepat ataupun penjelasan yang kurang mengena pada intinya begitu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.